dari tim Lapan. Di video kali ini kami akan membuat video proyek sosial yang akan mengunjungi panti asuhan di Jalan Tambak Sari pada hari Kamis tanggal 10 November tahun 2022. Mari kita simak videonya. Panti Asuhan Muhammadiyah Tambak Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih atas kunjungan dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surabaya ya, pada hari ini. Merdeka dulu ya. Sekarang tanggal 10 ya, mengingat Hari Pahlawan 77 tahun yang lalu ya. Jadi berbicara masalah panti asuhan yang dulu tuh namanya PAY ya, PAY Panti Asuhan dan Anak Yatim, didirikan tahun 1952 ya, sekian tahun yang lalu lah. Kalian belum ada, saya pun belum lahir ya. Didirikan oleh seorang tokoh Muhammadiyah yang ada di Surabaya yang bernama Bapak Dr. Suwandi, yang sekarang diabadikan namanya sebagai nama rumah sakit di Tambak Rejo ya. Beliaulah yang memang merintis dan mendirikan. Dulu pengasuh yang pertama adalah Pak Ustadz Mahin ya, Ustadz Mahin adalah sebuah Muhammadiyah juga, dan alhamdulillah pentolan ataupun alumni dari panti asuhan angkatan pertama itu yang sekarang menjadi sesepuh Muhammadiyah di Surabaya, yang tinggal atau tempat tinggalnya itu dekat dengan kampus Sutorejo. Pak Wahid Syukur, Pak Kiai Haji Wahid Syukur itu sesepuh. Kalau ada momentum atau acara yang resmi ataupun yang penting di UNU, pasti beliau menjadi pembicara ataupun baca doa biasanya. Beliaulah alumni yang pertama di panti asuhan ini ya. Itu sejarah berdirinya ya. Kemudian sekarang ini udah generasi yang keberapa saya juga nggak tahu, karena saya sendiri baru masuk tahun 2014 masuk di panti asuhan ini. Kemudian berbicara masalah donasi yang masuk dari donatur kita itu bermacam-macam ya, tidak hanya dari kalangan muslim, non muslim juga banyak. Bahkan ada yang rutin tiap pagi datang ke sini, non muslim Cina ya. Dia sebelum berangkat ke tokonya dia ke sini dulu, walaupun dia ngasih cuma 50, paling banyak 200.000, dia nyumbangkan ke sini. Iseng-iseng saya pernah nanya, Ci, kenapa sih ada yang perempuan kan namanya Ci, kok bisa rutin ke sini? Ya Ustadz, panggil saya Ustadz, saya tuh kalau nyumbang ke sini jualan saya hoki jadi itulah memang keberkahan kata dia. Ya sudah, nggak apa-apa Ci, dia bilang mungkin itu doa anak-anak yatim kami untuk Ci, usahanya atau dagangannya laku dia dan jualan di pasar Atom. Jadi dia tiap pagi datang ke sini, tapi ini udah lama sekali, udah 2 bulan atau 3 bulan nggak kesini ini, mungkin nggak tahu udah meninggal tuh. Jadi itu donatur kita tidak hanya muslim tapi non muslim juga banyak. Kemudian tidak hanya dari kalangan Muhammadiyah, warga non Muhammadiyah, bahkan orang-orang NU atau masjid-masjid NU, kalau setiap hari raya, malam hari raya, malam takbiran itu nyumbang beras ke sini. Di masjid-masjid NU se-Tambak Sari, bahkan se-Bekasi, se-Surabaya ya. Se-Surabaya ini menyumbang ke sini.
termasuk kurban juga. Dari kurban kita nerima waktu Idul Adha. Itu donatur ya. Ada 2 kriteria ya donatur. Yang pertama ada donatur tetap, yang kedua ada donatur insidentil. Kalau donatur tetap itu donatur yang kita jungut, kita ambil setiap bulan, ya. Ada yang dimulai 10.000, ya, sampai besar yang 500.000 yang diambil tetap oleh petugas yang sudah ditetapkan, ya, di kalangan Surabaya, Sidoarjo dan sekitarnya. Kemudian ada donatur yang insidentil, itu donatur yang suatu waktu datang ke sini nggak jadi donatur tetap, tapi justru pendapatan yang terbanyak itu dari donatur insidentil. Ya, kalau donatur tetap kan hanya paling berapa, sekitar 25 pun 40 juta lah paling banyak. Jadi kalau donatur insidentil ya sekitar 60 atau 70 juta dalam 1 bulan. Jadi jauh lebih banyak. Apalagi sekarang lagi bangun, alhamdulillah donasi khusus untuk pembangunan pun ya ada dan banyak gitu. Dari dokter yang sekarang bertugas di Rumah Sakit Siti Fatimah Sidoarjo Tulangan, itu juga rutin tiap bulan ke sini Pak Dr. Subhan itu sekitar 5 juta atau 10 juta tiap bulannya donasi untuk khusus pembangunan panti asuhan kita. Saya kira itu yang dapat sampaikan mengenai sejarah panti asuhan dan juga pengelolaan di bidang keuangan seperti itu. Ada lagi yang pertanyaan? Yang bertanyakan? Untuk jumlah anaknya? Ya. Sekarang ini posisi ada 22 ya. Jadi 11 laki-laki, 11 perempuan. Jadi istilah saya kalau main bola nggak usah nyari pemain yang lain ya. Sudah kesebelasan, 2 kesebelasan, laki-laki 11, perempuan 11 main bola bareng-bareng. Posisi sekarang seperti itu. Dan itu tidak hanya dari Surabaya, ada dari Pasuruan, dari Jember, dari Lamongan, Paciran, kemudian dari Kediri ada juga. Kalau dulu malah dari Batam ada, sekarang udah keluar anaknya, sudah selesai lulus. Dari Jakarta, dari Bali dulu ada, dari lintas daerah yang tinggal di panti asuhan ini. Ada lagi? Rata-rata umur berapa ya, Ustaz? Rata-rata ya kalau dulu kita menetapkan tuh lulus SD sampai SMK. Tapi sekarang ini lulus TK pun ada yang masuk. Bahkan yang masih TK pun udah masuk sini. Nah itulah mungkin dinamika pengasuhan yang dulu kita konsentrasi di lulus SD, yang masuk ke SMP, sekarang ini lulus TK masuk SD pun ya kita layani. Walaupun kemampuan kami dalam pengasuhan anak atau balita ini masih kurang ya, tapi alhamdulillah bisa ditangani ya, bisa dilayani dengan semua kemampuan kita ya, karena mengasuh anak kecil, anak TK dengan anak SMP kan lain. Misalnya kalau anak SMP itu sudah bisa nyuci baju sendiri, sudah bisa apa-apa sendiri gitu. Tapi kalau anak TK kan masih kita bantu untuk kita laundrykan, untuk kita cucikan. Itu aja bedanya sih. Kalau yang lainnya sama. Kewajiban untuk sholat berjamaah setiap waktu ya harus, walaupun masih TK kita tetap usahakan untuk dibangunkan. Jam 3 itu sudah kita bangunkan. Bahkan lucunya justru yang paling kecil ini yang mudah dibangunkan. Yang besar-besar kayak yang SMK itu harus beberapa kali kita bangunkan kalau kita membangunkan itu. Tapi kalau TK itu ayo deh bangun deh, langsung dia ke kamar mandi, BB segala. Kalau anak SMK sudah bangun, pindah ke tempat tidur yang lain, tidur lagi. Kadang ada juga yang ngumpet-ngumpet, gitu. Ada yang seperti itu. Itu lucunya lah, dinamika pengasuhan seperti itu. Itu pengasuhan memang tingkat TK, SD, SMP, SMK itu kita samakan dalam satu aturan, cuma dalam mensikapi ataupun ini ya kita sesuaikan dengan umur.
dalam memberikan sanksi, dalam memberikan apa, tetap sanksi kita tegakkan karena supaya anak tetap hidup dalam kedisiplinan. Ya. Nah, untuk siswa atau santri yang sudah SMK atau SMA. Nah itu siswa yang SMK, lulus SMK atau SMA kita arahkan untuk kuliah, bahkan kita motivasi dari sejak masuk SMA ataupun SMP malah. Kita ada penelusuran bakat dan minat, dia di bidang apa, minat bakatnya, kemudian kita salurkan sesuai dengan minat bakatnya. Kalau berkaitan dengan multimedia, kita ini kan ke SMK multimedia, kemudian kita salurkan ke universitas yang memang berkaitan. Ada juga yang keguruan, ada yang alumni kita, ada yang masuk ke bahasa Inggris, ada ke matematika juga ada, terakhir di IPA ya, seni budaya di UNER juga ada. Ya alhamdulillah anaknya sudah mentas semua, istilahnya sudah mandiri, sudah tinggal di sini lagi. Ya, cuma tetap kita ada komunikasi dengan alumni itu mengenai penelusuran. Gimana kamu sudah kerja atau gimana? Ya, ada yang masih ngelantung, ada juga yang sudah bekerja gitu. Kita tetap komunikasi seperti itu. Nah, untuk apa namanya? Pak, jumlah fakir miskin di sini berapa, Pak? Kalau fakir miskin yang kita lain tidak hanya anak-anak ya. Jadi anak juga ada anak asuh yang di panti, di asrama. Ada juga anak asuh yang di luar asrama. Maksudnya pengasuhannya di keluarga. Itu kita tempatkan di tempat di masing-masing ranting di Tambak Sari. Ya, jadi ada beberapa ranting yang kita pasok untuk sembakonya setiap bulan, kemudian dana pendidikannya juga sesuai dengan jumlah anak di setiap ranting. Ya. Jadi kita memberdayakan ranting, tapi kita support dengan sembako dan biaya pendidikan yang kita ini kan. Jadi sekitar 100 atau 200 orang ya yang kita santuni, dari mulai anak non panti dan lansia. Ya, anak ibu-ibu, bapak ibu lansia juga kita santuni setiap bulan. Ya 100.000 untuk uang transportnya, kemudian 5 kilo beras, kalau ada gulai, kita gula, minyak dan sebagainya. Itu yang kita layani seperti itu. Nah, di panti ini ada agenda seperti kajian atau? Oh iya ada, terjadwal. Dan bisa dilihat kajiannya seperti ini nanti ya, bisa difoto ya. Ini jadwal harian santri yang ada di asrama ya. Dan termasuk pengurusnya juga ada. Itu semuanya. Jadi kita panti asuhan dengan sistem pengasuhan model pesantren, walaupun bukan pesantren beneran ya, tetapi kita secara izin operasional sudah resmi, ada izin operasional dari Departemen Agama. Jadi kita punya 2 izin operasional ya. Izin operasional sebagai panti asuhan itu dari Dinas Sosial, kemudian izin operasional untuk kepesantrenannya itu dari Depan. Ya, seperti itu. Dan itu semua terlaporkan tiap tahun, ada laporannya, baik laporan tentang keberadaan santri ataupun lulusan santri dan lain sebagainya kita laporkan. Ada program proyek kepedulian Ustaz? Ada. Jadi Masuk agenda juga? betul. Kadang-kadang kita kan kalau ada istilahnya bencana ya. Dulu waktu ada di Nganjuk itu ada panti asuhan yang terbakar atau kebakaran, kita juga nyumbang Al-Quran, beras, uang dan sebagainya. Kalau memungkinkan anak kita bawa ke sana untuk bersama-sama untuk ini kan untuk menyumbangkan. Ya, jadi kita memang tidak rutin tiap tahun, cuma kalau ada kejadian bencana aja kita kumpulkan, kadang-kadang baju layak pakal yang anak-anak sudah nggak memakainya juga kita kumpulkan, kita sumbangkan gitu. Masuk buku-buku Al-Quran kita sumbangkan.
kan sudah latih sejak kecil, walaupun mereka keadaannya sebagai yatim piatu, tetap kita ajari untuk selalu berbuat baik kepada orang lain. Termasuk hari Jumat, Mbak. Hari Jumat itu anak-anak kita bekali nasi masing-masing 5 bungkus. 1 bungkusnya untuk makan dia sendiri, untuk dimakan siang. 4 bungkusnya untuk di Jumat berkah, dibagikan ke yang lain. Jadi hampir setiap hari Jumat itu kita memasok sekitar 25 atau 30 bungkus untuk SD, SMP yang di Muhammadiyah itu. Jadi membagikannya lewat santri itu sendiri? Iya, lewat santri itu sendiri, santri yang bawa, atau kadang-kadang siangnya kita antarin di sana terus kita kasih ke anaknya yang menyalurkan ke yang berhak gitu. Kadang ke temannya sendiri ataupun ke jamaah sholat Jumat yang ada di Tambak Segaran. Seperti itu kita ajari memang dari awal. Termasuk zakat fitrah, anak kita juga zakat fitrah. Iya, cuma kita suruhkan nggak ke sendiri, walaupun panti asuhan menerima zakat fitrah dari orang lain, tapi untuk anak-anak panti kita salurkan ke sekolahnya ataupun ke anak yatim atau fakir miskin yang ada di sekitar rumahnya. Ya, jadi nggak istilahnya jeruk makan jeruk istilahnya. Anak panti zakatnya di sini juga kita nggak mendominasi. Ya, seperti itu. Termasuk juga kalau ada yang meninggal di kelasnya, ya kita ini kan dari uang jajannya 5.000 kalau ada yang meninggal tuh untuk dana takziahnya. Seperti itu. Untuk dikatakan bahwa santri itu sudah dilepaskan dari panti itu saat lulus SMA berarti ya? Iya, usia 18 tahun. Iya, kalau dilihat usianya. Tapi kalau dilihat lulusan SMK atau SMA, maka nanti ada berubah status. Ketika mereka sudah lulus, tidak sebagai santri, tapi sebagai pengabdian. Kalau dia kuliah berarti mahasiswa pengabdian. Kalau dia masih tetap di sini sambil nunggu kerja, yaitu namanya santri pengabdian. Gitu. Tapi di sini juga ada ya orang anak yang mengabdi gitu? Ada. Bahkan tahun ini kita programkan santri pengabdian itu di kelas 12. Ya, masuk santri kelas 12 dari awal kita sudah kasih tugas sebagai santri pengabdian, artinya mudabir ya, mendampingi adik-adiknya, ya, mendisiplinkan adik-adiknya, dan itu sudah berjalan. Ya, jadi kita enak, saya sebagai pengasuh tidak langsung ke santri kalau menegur, tapi lewat santri pengabdian dulu. Ini tolong diingatkan yang ini, atau mereka yang melaporkan ke kita tentang kedisiplinan santri. Itu kita tanamkan ke pemimpinan. Nah, berdasarkan kunjungan yang telah kami lakukan, kami dapat menarik beberapa kesimpulan. Yang pertama, di Panti Asuhan Muhammadiyah Tambak Sari terdapat 2 jenis donatur, yaitu donatur tetap dan donatur insidentil. Untuk penjelasannya, dapat kita simak di video berikutnya. Ada 2 jenis donatur, yaitu donatur tetap dan donatur insidentil. Untuk donatur tetap, dari pihak panti asuhan, mereka menghampiri para donatur-donatur setiap bulannya. Untuk donatur insidentil, para donatur sendiri yang menghampiri panti asuhan untuk memberi apa yang ingin mereka berikan. Seperti itu. Nah, itu tadi penjelasan mengenai beberapa jenis donatur yang ada di Panti Asuhan Muhammadiyah Tambak Sari. Berikutnya adalah mengenai panti asuhan ilegal. Apakah panti asuhan di Tambak Sari ini ilegal? Mari kita simak penjelasan berikutnya yang akan disampaikan oleh Navanda. Jadi social project yang sudah kami lakukan pada hari ini, pada hari Kamis tanggal 10 November tahun 2022, kita bisa menarik kesimpulan dengan adanya panti asuhan yang ilegal sedang marak di saat-saat ini. Kami sudah menanyakan apakah panti asuhan ini ilegal atau bukan. Dan ternyata kalau kita mau mendirikan sebuah panti asuhan itu harus ada izin dari pemerintah. Yang pertama itu izin dari dinas sosial,
itu untuk pengurusan panti asuhan. Yang kedua, izin kepada Depak itu tuh untuk sistemnya, yaitu sistem pesantren. Jadi orang-orang atau anak-anak panti yang berada di Panti Asuhan Muhammadiyah ini, mereka itu diajarkan atau kehidupan sehari-harinya itu disamakan oleh kurikulum yang ada di pesantren. Nah, jadi insya Allah lah, kalau misalnya kita ingin menyumbangkan sedikit rezeki kita kepada panti asuhan ini, yaitu panti asuhan Muhammadiyah, insya Allah itu akan sangat-sangat bermanfaat dan insya Allah akan aman. Nah, itu tadi teman-teman, sedikit cuplikan dari video proyek sosial kita kali ini. Mungkin cukup sekian yang dapat kita lakukan dan sampaikan. Mari kita berjumpa di proyek sosial selanjutnya. Dadah.